Selama ini gitu kita kalau melihat kebijakan pemerintah, ini ada kebijakan untuk pengembangan sumber daya manusia, ada kebijakan ekonomi gitu ya, tapi duanya itu tidak dipadukan gitu ya. Ketika pembangunan ekonomi itu tidak secara langsung dikaitkan dengan pembangunan manusianya, itu ketika pembangunan ekonomi itu membutuhkan sumber daya manusia dengan karakteristik tertentu, kadang-kadang dia tidak ada gitu ya. Kalaupun dia ada, kemudian dia harus mengambil dari tempat lain gitu ya. Nah, sehingga sumber daya manusia yang ada di sekitarnya itu justru tidak bisa mendapatkan kue dari pembangunannya gitu ya. Itu yang terjadi di enklave-enklave industri gitu ya. Jadi banyak di daerah-daerah industri itu yang masyarakat sekitarnya itu tidak dipersiapkan sehingga dia tidak bisa masuk ke pasar tenaga kerja yang terserap di dalam industri-industri itu gitu. Nah, jadi ini kan sebetulnya dari tujuan pembangunan ekonominya hanya akhirnya kepada produk domestik bruto aja gitu ya, tapi tidak tertranslate ke kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Jadi kita ingin ada keadilan struktural di sana yang memberikan ruang bagi semua anggota masyarakat, ruang bagi setiap individu untuk bisa terlibat dan kemudian mendapatkan bagian dari kue perekonomian. Kita tahu bahwa kita menghadapi isu lingkungan yang serius. Upaya kita untuk mengejar pertumbuhan, memperbesar kue ekonomi kita, meningkatkan kesejahteraan kita secara material membawa konsekuensi pada sisi lain bumi kita, sisi lain dan lingkungan kita. Karena itu maka kita perlu memberikan perhatian lebih serius pada isu ini. Dan kita tidak mungkin lepas dari kemajuan teknologi. Dan kita tahu bahwa kemajuan teknologi semakin cepat, tidak linear. Karena itu maka menjadi penting untuk kita menyadari dan memperhitungkan bahwa kemajuan teknologi ini juga akan terus membawa perubahan yang cepat dalam perekonomian kita. Pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan untuk konteks saat ini tidak hanya mungkin kan, tetapi merupakan keharusan. Jadi kita sekarang menghadapi krisis iklim dengan segala dampaknya yang langsung berdampak kepada manusia dan perekonomian kita dalam bentuk misalnya kenaikan bencana hidrometeorologi, kemudian kenaikan permukaan air laut, lalu kita bisa bicara juga cuaca ekstrim yang lain, gagal panen dan sebagainya, sehingga merupakan sebuah keharusan untuk kita Indonesia bertransisi ke ekonomi yang lebih hijau. Kita mengharapkan melalui transisi energi ini kita bisa menurunkan biaya energi, misalnya dengan penggunaan energi matahari, dan dari situ harga energi yang lebih murah, reindustrialisasi hijau, lalu kemudian terciptanya lapangan kerja, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi pada saat bersamaan kita bisa menjaga lingkungan dan mengatasi krisis iklim.